Aku melihat kamu karena aku memantau kamu dari kamera kamu gitu. Ya nggak serem juga. Ya, apa kabar, Rek? Selamat datang di channelku Alanco yang akan membawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita misteri apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran kan? Langsung aja. Kali ini aku bakalan cerita tentang kisah misterius yang sedang viral di Facebook. Jadi, belakangan ini sosial media Facebook dihebohkan dengan sosok akun yang sangat-sangat misterius, sehingga menjadi perbincangan para netizen plus 62. Sesuatu yang horor, sesuatu yang menarik untuk dibincangkan itu netizen plus 62, apalagi lagi karantina kayak gini tuh tertarik banget gitu ya. Nah, apa sih? Akun yang bernama Yoteno itu menjadi viral dikarenakan sosoknya yang misterius yang mencoba untuk menghantui masyarakat Indonesia. Jadi gini, awal mulanya Yoteno adalah nama akun Facebook dengan foto profil mirip anjing putih memakai wig warna merah gitu. Aneh juga ya, kenapa yang dipilih wig warna merah? Mungkin dia kehabisan cat warna yang lain gitu ya. Nah, ini banyak dipercaya bahwa akun tersebut dimainkan oleh sosok yang misterius. Kira-kira siapa? Kita juga nggak tahu gitu. Nah, sebagian orang lainnya itu percaya bahwa akun ini tuh dimainkan oleh seorang hacker. Dan kisah misteri ini hampir sama dengan berita viral, yaitu Momo Challenge yang di tahun kalau nggak salah 2019. Masih tahu kan fotonya kayak gimana? Momo Challenge seremnya kayak gimana, yang mukanya panjang gitu kan ya, kemudian bibirnya monyong gitu ya. Takut nggak? Takut nggak? Kalau nggak takut, nggak apa-apa. Mungkin nanti aku kasih sesuatu yang serem. Mau jump scare nggak kira-kira? Nggak ya? Nggak kan? Ya udah nggak usah. Nah, jadi konon nih ya, dulu kalau Momo Challenge itu kan suka menghipnotis atau mungkin kirim-kirim pesan kepada orang yang chat ke dia, kemudian melakukan aksi-aksi yang sangat-sangat mengerikan, misalnya kayak disuruh bunuh diri gitu. Nah, kalau yang di kasus viral ini yaitu si Yoneto. Maksud aku adalah Yoteno, bukan Yoneto ya. Itu kalau di komposisi makanan itu baru ada neto gitu, berat bersih. Itu maksudnya ya. Aduh. Oke, jadi Yoteno ini merupakan akun misterius karena jika dilihat dari percakapan pengguna Facebook yang kerap membicarakan akun tersebut, cerita yang melingkupi akun tersebut memiliki aura mistis berbau horor. Ya kan? Berbau horor, ya, horor. Ya, bahkan tidak sedikit dari orang yang membagikan akun tersebut, baik screenshot maupun pesan percakapan yang membuat orang yang menghubunginya menjadi takut dan juga gelisah. Kayak kalian kemudian WA pacar kalian kemudian nggak dibalas-balas, itu kan gelisah gitu ya. Jadi ini juga membuat kalian gelisah gitu. Nah, kegelisahannya seperti apa? Lanjut. Nah, percaya atau tidak kan pada banyak yang penasaran gitu ya. Gimana kalau misalnya aku tiba-tiba ngechat gitu kan ya. Nah, percaya atau tidak ini, saat kita mencoba untuk melakukan kontak dengan akun misterius tersebut, jawabannya pun sekilas hampir sama, yaitu berupa kode-kode. Kode apa itu? Kalau kalian mau ngodein pacar kalian gimana caranya? Nah, ini kodenya itu benar-benar kok ada kode-kode rahasia gitu. Yoteno akan mengirimkan sederet angka yang terdiri dari angka 1 dan 0. Menurut banyak orang, ini merupakan sebuah kode biner. Entah ada rahasia apa yang dibalik deretan angka 1 dan 0 yang teracak itu. Banyak beredar kabar bahwa kode tersebut memiliki makna atau pesan tersembunyi. Jadi kalau misalnya kalian pandai membongkar pesan-pesan tersembunyi, berarti kalian orang yang canggih gitu ya. Nah, yang harus dipecahkan oleh si penerima pesan tersebut. Nah, jadi pesan yang ada di dalamnya itu seperti gini. Kalau aku membacanya medok, mohon maaf ya. I see you. You will die today. Sama I want to call you. Tapi kalau misalnya aku ngomongnya agak-agak British accent gitu, ngomongnya I see you. You will die today. I want to call you. Jadi serem nggak sih tiba-tiba kalian mendapatkan pesan begitu?
Jadi seolah-olah tuh kalau misalnya kita menggunakan kamera HP kita, jadi dia tuh kayak melihat kita gitu loh. Ya kan? Aku melihat kamu karena aku memantengin. Aku melihat kamu karena aku memantau kamu dari kamera kamu gitu. Ya agak serem juga gitu kan ya. Nah, jika diartikan itu kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, aku ndelok awakmu, aku melihatmu. Kamu akan mati hari ini. Kowe bakalan moe dino iki. Nah, aku ingin memanggilmu ya. Kemudian aku pengen manggil kowe. Bahkan kata-kata teror lainnya yang membuat kita menjadi tercengang. Kan serem ya kalau ada orang seperti itu kan tiba-tiba, ya kan? Nah, parahnya itu warga plus 62 ini kan orangnya kayak kepo-kepo gimana caranya untuk wah kayaknya bisa jadi konten gitu kan ya, kayaknya bisa diganggu gitu kan. Nah, kemudian jika kalian sudah melakukan kontak dengan akun misterius itu, maka tidak lama akan selalu mendapatkan teror terus-terusan. Kan serem ya. Bisa berupa panggilan ataupun pesan, sehingga membuat orang yang diteror menjadi ketakutan, bahkan tidak segan-segan mengambil atau menghack Facebook si targetnya. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba chatting dia, kemudian dia kayak seolah bisa ngambil data-data yang ada di dalam HP kalian. Mau? Coba-coba aja kalau mau ya. Oke. Nah, dimanapun target berada, dia akan terus-menerus menteror dan juga melakukan pantauan di dalam ponselnya. Ini kan kayak mengerikan ya. Tapi emang sebenarnya ya, kalau ngomongin dunia digital, ketika kita tahu kita kan hacker itu kan canggih-canggih ya kan. Kalau misalnya kita ngetik apa gitu, tiba-tiba kayak Google tahu kita berada di mana ya kan, karena ada share lokasi lah, kemudian data-data kita juga ada di dalamnya gitu kan. Jadi dia tuh sebenarnya tahu kita berada di mana dan kita sedang main kemana gitu. Nah, kalau dari postingan yang pernah melakukan percakapan dengan sosok misterius ini, banyak ya YouTuber kalau kalian lihat YouTubernya tuh banyak yang kalau ya kalian cek channel yang lain, kalau saya nggak mau coba-coba takut dihack. Katanya ada beberapa channel juga yang dia sempet untuk kontak dan sampai ke hack. Itu loh, kalau di HP itu kan ada e-banking kayak BCA, BNI, itu sampai bisa gerak-gerak sendiri dan dia masuk login kepada m-bankingnya. Itu kan bahaya banget gitu, apalagi disitu kalian ada uangnya gitu kan. Nah, itu banyak banget para netizen Indonesia terutama kayak chatting gitu ya, si apa itu Yoteno itu bahkan sampai 5.000 orang. Dan kemudian sekarang ini udah mencapai 8.000 coba ya. Kalau mau nyoba mungkin menambah menjadi 9.000 boleh lah ya. Nah, akibatnya pengguna Facebook itu banyak memperbincangkan dan juga menjadi viral akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya adalah ciri-cirinya gimana kalau misalnya kita itu beneran diteror apa enggak? Ya kan? Nah, kan kita kayak penasaran, gimana sih Mas, apakah aku itu udah diteror apa belum? Kemudian apakah bener nih aman aja Facebook aku gitu kan? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang pertama itu kira-kira adalah ada chat secara tiba-tiba dengan akun Facebook bernama Yoteno. Jadi kalau tiba-tiba ada akun Facebook bernama Yoteno, jangan coba-coba untuk membuka atau membalas apapun gitu ya. Oke, nah yang kedua, ciri-cirinya adalah melakukan chat terus-menerus berujung teror yang akan kalian dapatkan. Jadi kayak misalnya tadi, aku akan memanggilmu, aku akan membunuhmu, aku akan, ya kan? Kayak aneh gitu, tapi awal mulanya tuh pakai bahasa Inggris gitu, atau mungkin bahasa yang kita nggak ngerti kayak kode-kode tadi itu loh. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga, menghantui kemanapun Anda pergi, dia akan selalu memantau, sehingga seolah-olah dia itu akan melihatnya. Ya, ini agak sulit ya, kemudian kita memantaunya gimana. Tapi paling enggak, ketika kalian ada sosok misterius yang chatting atau apapun yang kalian nggak kenal, kayak ini bukan temenku deh, kayaknya ini bukan keluargaku, ya udah, nggak usah ditangkepin gitu ya. Nah, yang keempat, jika tidak membalas, maka akun Facebook yang kamu gunakan akan terkena hack. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada chat, kemudian kita tidak membalas, itu kita akan terkena hack. Nah, hacknya seperti apa?
ini ada beberapa cara kalau aku nonton di beberapa video katanya, kalau misalnya kita udah kayak wah tanda-tandanya kena hack nih, kalian akun-akun kalian ini uninstall dulu aja. Apalagi akun-akun yang nyimpan duit itu kayak m-banking gitu kan bahaya. Jadi kalian uninstall dulu aja, pindah ke HP yang lain yang belum kena hack kayak gitu. Nah, yang kelima, akan membuat teror bertubi-tubi siang dan malam sampai kamu merasa takut. Jadi itu dia tuh main kayak ke mental gitu ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan serangan dari pasangan kalian, misalnya tiba-tiba pasangan kalian bilang, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi, pokoknya titik, aku nggak mau ketemu. Atau malamnya bilang, kamu tuh jahat, kamu tuh ini. Nah, kayak teror terus-menerus dari si pemilik akun ini. Jadi itu kayak masuk ke dalam mental kita sehingga kita merasa panik dengan apa yang terjadi. Nah, akibat dari kejadian tersebut, banyak orang yang kayak penasaran gimana caranya agar kayak bisa dibales gitu sama Yoteno. Karena biasa ya, orang-orang Indonesia tuh kan kayak kepo-kepo dan pengen kayak lagi viral apa nyoba apa, lagi viral ini nyoba ini ya gitu. Tapi ternyata si Yoteno ini dia itu pilih-pilih juga, dia kayak random gitu loh, nggak semuanya dibales gitu. Tapi ya kita jangan coba-coba ya, karena kalau misalnya kita coba-coba untuk chat dan kemudian dibales, kemudian kita kena hack, itu yang membahayakan. Seperti yang aku jelaskan tadi, data-data kita diretas, diambil, bahkan mungkin kalian punya akun yang bener-bener udah kalian sayangi banget, yang subscriber atau followernya udah banyak, kemudian hilang, kan sangat-sangat disayangkan. Jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Kalau ngomongin tentang netizen Indonesia tuh selalu kayak lucu gitu loh. Jadi biasanya tuh kalau netizen Indonesia kayak dulu kan kita ya agak serem juga sih, dulu kita kayak main-main kayak kayak kemarin ya, sebelum kita karantina ini kan ada corona gitu. Wah, netizen Indonesia mah penyakit pilek, penyakit apa gitu udah biasa gitu ya, tiba-tiba anti corona dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini dia juga kayak guyonan gitu loh, warga Indonesia tuh suka guyon gitu. Jadi si Yoteno ini jadi kayak ada meme lucu gitu. Kalau kalian lihat nih ada gambar meme lucunya gitu. Ini gambarnya pertama itu kayak ada kuntilanak gitu kan ya. Ya, kemudian ada kuntilanak, sampingnya itu pakai kayak cat rambut merek Miranda gitu kan ya. Nah, kemudian jadilah si Yoteno itu gitu kan. Kan kocak gitu kan, yang tadinya serem jadinya nggak serem gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, di sini kalau tahun 2019 tuh eranya si Momo Challenge ya kan, si Momo ini. Kemudian di sini ada di gambar ini dijelaskan lah ya, jelas banget ini bukan era lo lagi gitu. Seolah-olah tiap tahun tuh bakalan ada sosok misterius yang akan digantikan gitu. Mungkin 2021 apa gitu lagi kan, kita nggak pernah tahu ya. Oke, penasaran siapa sebenarnya di balik akun Yoteno? Apakah benar setan apa enggak gitu loh? Karena kalau misalnya ngomongin setan, apakah setan juga bisa verifikasi akun gitu kan? Kalau bikin YouTube atau bikin Facebook itu kan kita harus punya verifikasi akun ya kan ya? Berarti kan apakah setan bisa ngelakuin itu? Kan enggak. Nah, di sini terdapat informasi bahwa akun misterius FB atau Facebook bernama Yoteno ini merupakan akun Facebook milik seseorang ya, karena sering merasa bosan. Coba kalian kalau lagi iseng-iseng kan suka ngeprengin orang kan ya, kalau lagi iseng-iseng suka gangguin orang, usil jawil gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu mungkin ya kayak akun-akun orang bosan gitu aja gitu. Nah, sehingga ia itu mencoba untuk menciptakan akun untuk menggegerkan para pengguna Facebook. Jadi kalau misalnya kayak teroris itu sebenarnya itu bikin teror supaya orang takut aja. Kalau udah takut kemudian dia nonton di berita, wah gue berhasil bikin orang-orang takut. Nah, itu sosok keberhasilan gitu, kayak puas gitu loh. Nah, di sini menurut aku pribadi, aku menduga bahwa akun misterius Facebook ini merupakan salah satu akun milik orang yang sedang merasa bosan, jenuh, tidak ada kegiatan, apalagi kan sekarang lagi corona ya, jadi banyak mungkin orang di karantina kayak bosan ngapain ya, apalagi kalau dia punya keahlian menjadi hacker gitu. Kayak kalian mungkin penasaran, apakah pacar aku itu chatting sama siapa aja ya? Apakah masih chatting sama mantan ya gitu? Kalian pasti kan penasaran ya, hacker juga gitu. Dia mungkin kayak penasaran dan kayak gimana sih caranya untuk gangguin orang gitu. Nah, bukti ini sangat kuat karena mana mungkin makhluk halus alien membuat akun Facebook.
Nah, akibat dari meledaknya Yoteno, akun Yoteno yang ada di Facebook, biasalah. Biasanya kalau lagi viral artis A gitu kan ya, tiba-tiba ada nama artis A itu di akun Instagram menjadi 20 akun tersebut. Nah, orang kan berbondong-bondong pengen lihat gitu kan ya. Jadi nge-follow dulu kayak karena akunnya privat gitu, akhirnya nge-follow ya kan. Kebiasaannya kan kayak gitu, kayak penasaran apa sih yang diposting gitu kan ya. Nah, di sini juga banyak banget akun yang mengatasnamakan Yoteno, kayak bikin numpang tenar gitu. Nanti kalau misalnya udah down gitu, udah nggak banyak orang ngomongin, tiba-tiba akun Yoteno jadi akun all shop gitu. Jadi semakin gak jelas gitu loh sebenarnya siapa Yoteno ini, karena semakin banyak orang juga membuat akun atas nama Yoteno. Menurut investigasi yang aku coba untuk lakukan, aku penasaran kan ya, ini sebenarnya nomornya berapa gitu. Kalau misalnya kan kita jelas banget, kalau misalnya Indonesia plus 62 gitu kan ya udah jelas gitu. Ini itu ternyata pasti bukan orang Indonesia, karena di sini ada nomor WA yang beredar yang kita bisa chat ke Yoteno tersebut. Akunnya itu dari Amerika Serikat karena dia memiliki kayak kodenya itu +1 gitu, tapi belum pasti apakah benar-benar akun dari Amerika Serikat atau enggak. Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah ya. Bagi kalian yang mungkin penasaran, kalian bisa langsung aja nih chatting nomornya ya. Di sini aku meriset emang banyak banget yang asli, yang mana aku juga nggak tahu apakah ini asli apa enggak. Mungkin kalian mau mencoba. Kalau aku sih enggak ya, karena aku banyak kerjaan yang lain. Habis ini aku harus ngedit video ini dulu kan, buat nonton kalian, buat ditonton kalian maksudnya. Nah, ini nomornya, coba kalian ketik aja ya, plus 1669 444 1925 ya. Udah jelas ya. Kalian mau coba-coba silahkan, tapi aku nggak mau tanggung jawab, oke? Nah, selain tanggapan seperti itu, banyak juga orang yang melihat percakapan-percakapan yang membuat netizen Indonesia tuh serem dan takut. Apa sih yang melatar belakangnya mereka takut? Karena ya itu, dia menganggap, atau masyarakat lah ya biasanya, itu menganggap bahwa akun Yoteno ini adalah akun hantu, atau mungkin akun orang setan yang sedang menganut ilmu hitam tertentu ya, yang gunanya mungkin menakuti atau mungkin ada tujuan lain. Nah, di sini yang mungkin kalau tahun 2019 kita masih ingat yang tadi aku sebutin, yaitu Momo ya, atau Momo Challenge, itu kan berusaha untuk mengarahkan orang melakukan bunuh diri, bahkan mungkin melakukan self harm, kayak kalian menyakiti diri sendiri gitu. Dan orang-orang takut juga jika itu misalnya didapat sama anak-anak kecil gitu loh. Misalnya ada pesan-pesan tersembunyi, kemudian anak kecil itu melakukan. Nah itu jadi ya masyarakat kayak takut gitu loh. Kalian sendiri berani? Takut? Coba aja sendiri, coba ya. Dulur-dulurku dari Sabang sampai Merauke, nggak usah takut dan nggak usah gelisah gitu ya. Kayak kita ngadepin corona sekarang ini ya, kita waspada, tapi kita juga nggak perlu takut-takut banget, karena bikin mental kita down, imunitas kita jadi turun, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian kemudian kayak gelisah atau apa, yang paling mujarab satu adalah ketika ada sesuatu yang misterius, langsung aja blokir. Kalau kalian nggak blokir, nanti kalian semakin panik dan gelisah ya kan. Jadi ya kayak kalian biasanya dapat chatting dari mantan, tiba-tiba daripada bikin baper lagi, blok aja pokoknya. Dikit-dikit blok, dikit-dikit blok, biar kalian hatinya aman, damai, sentosa, dan sejahtera. Nah, lah kok udah akhir aja nih ya, udah sampai ke tahap simpulannya. Sebenarnya aku nggak mau bahas kayak gini gitu, karena aku sebenarnya pengen bahas sesuatu yang sejarah gitu loh ya, sejarah Indonesia yang bisa kayak mengedukasi masyarakat Indonesia semua. Tapi karena berhubung lagi viral, ya dikit-dikit pansos lah biar subscribernya nambah. Ya masa videoku yang nonton cuma 100 kan ya, duh, bikinnya susah-susah mbak. Ini mohon maaf nih lagi puasa ya, jadi kayak aduh, kalian bisa tau lah kalau konten kreator, kalian pasti paham gimana menderita seorang konten kreator ya kan, bikin ginian, bikin skrip dan ya oke, lanjut ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa akun teror yang ada dalam Facebook ini
yang bernama Yoteno yang sangat-sangat misterius ini hanyalah seorang manusia biasa sebenarnya. Ya mungkin dia merasa kebosanan, ya udahlah kita menghibur dikit-dikit ke dia nggak apa-apa, itu ya. Namun kita sudah memahami bahwa bisa jadi ini adalah seorang hacker. Jadi kalian juga patut waspada. Nah, sebenarnya kita juga nggak pernah tahu, maka sekarang sedang dilakukan penyelidikan tentang akun misterius Yoteno ini. Jadi daripada kita coba-coba atau mungkin ya ngapain sih, ya udahlah pokoknya kalau ada sesuatu yang baru kita cukup tahu informasinya aja, nggak usah terlalu coba-coba. Dan kalau misalnya ternyata kalian udah coba-coba, aku nggak berani ngejamin akun kalian aman atau mungkin gimana gitu loh. Karena aku sendiri juga emang males juga nyoba buat apa gitu loh ya. Nah, tapi itu ada informasi nih ya. Salah satu akun yang bernama Dark Eyes itu menyatakan bahwa orang itu mengirimkan pesan kepada semua orang itu sebenarnya karena merasa bosan. Nah, ini ada artikelnya ya, ini ya kalian bisa bacalah ya kalau mungkin kalian penasaran. Akun Yoteno ini memang sengaja dikunci. Jadi kalian kalau misalnya pengen kepo-kepo ya nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Dan kemudian kalian kayak chatting-chatting ternyata dia hacker beneran kan ya serem. Jadi kalau pesan saya sih jangan mudah percaya atau mungkin jangan mudah tiba-tiba mendadak gelisah tentang informasi-informasi baru yang ada di dalam internet. Karena kan kita tahu bahwa sekarang di internet tuh banyak hal-hal juga yang berbahaya untuk kita gitu. Oke, matur nuwun kalian udah nonton video ini sampai akhir. Kalau mungkin kalian punya ide saran-saran buat cerita misteri selanjutnya, aku tunggu banget di email ya. Nanti kita akan ngobrol dan diskusi lagi tentang catatan-catatan misteri yang menarik lainnya. Aku udah gak sabar banget buat diskusi dan ketemu sama kalian semuanya. Oke? Ya wes dulur-dulurku, matur nuwun udah nonton videoku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.